ayah. Ayah, aku anak yang tidak berbakti. Tidak bisa mengajak ayah menghadiri pernikahanku dengan Huayuan. Hari ini hari ke-7 kepergian ayahmu. Kamu yakin mau begini? Takut apa? Kalau sudah mencari sensasi, mari kita lakukan sampai tuntas. Kau benar-benar tidak tahu malu. Huayuan, kakak, kalian sedang apa ini? Aku tentu sedang dengan adik iparku melakukan hal-hal seru. Bagaimana? Mau ikut? Akan kungkap semua perbuatan kotormu pada dunia. Jangan pura-pura polos di hadapanku, acting anak baik itu. Terus terang saja, kebakaran di grup Shu itu, aku yang menyuruh orang melakukannya. Tentu saja, kau juga berjasa dalam hal ini. Apa katamu? Ini berkat tanda tanganmu. Tanpa itu semuanya tidak akan berjalan lancar. Krisis keuangan grup Shu sekarang, semua adalah ulahmu sendiri. Huayuan tidak berkata jujur, benar tidak? Sebenarnya ini berkat Huayuan kita. Waktu Xu Jinping kambuh penyakit jantungnya, kami berdua ada di sana, hanya melihatnya menghembuskan nafas terakhir. Kalian... Waktu itu persis seperti ini keadaannya. Tapi ini bukan salah kami. Salahkan dirimu yang datang terlambat. Wahahaha. Sayang, jangan hiraukan dia, Pak. Mari kita lanjutkan. Lin Huayuan, aku mau batalkan pertunangan kita. Batalkan pertunangan, Xu Mengxi. Grup Shu sudah runtuh. Siapa yang mau menikah denganmu? Lin Huayuan, seharusnya aku dengar nasihat ayahku dulu tidak menikahimu. Kau pikir siapa dirimu? Kalau bukan karena hartamu yang receh, aku bahkan tak sudi melirikmu. Kenapa bisa begini? Kalau begitu, kakak akan bantu adik sadar sedikit. Xu Mengxi, tahu kau apa yang paling kubenci darimu? Sikapmu yang sok suci ini. Dan satu lagi sayang. Terima kasih banyak. Juga almarhum ayahmu sudah menempatkanku sebagai direktur grup. Hingga aku bisa kuasai semuanya, habiskan kekayaan ratusan miliarmu. Oh ya, besok setelah ayahmu dimakamkan, aku akan gelar konferensi pers agar semua orang tahu. Grup Shu milikmu mulai sekarang jadi milik keluarga Lin. Tidak takut kutukan langit kalian begini? Kutukan langit. Kalau begitu biar ayah dan anaknya melihat dengan jelas. Apa itu kutukan sebenarnya? Ayah! Mengxi sayang, Ica jauh lebih menarik darimu. Kau seperti ikan mati, tak bersuara sedikit pun. Aku akan membunuh kalian. Mengxi, kau gila. Mau kubunuh ibumu juga. Jawab dong. Berani kabarkan padanya. Kalau berani sentuh ibuku sampai mati pun takkan kulepaskan. Kalau begitu adik harus menonton dengan seksama. Tante, Ibu turut berduka. Mengxi akan kujaga dengan baik. Setuju kan, Mengxi? baik tante. Ibu, aku kurang enak badan, aku pulang dulu. Hei Mengxi. Dari sini ke kantor polisi cuma 20 menit. Brengsek, keluar kau. Mau lapor kami, ya? Jika berani buat, jangan takut ketahuan. Kalian harus bayar nyawa ayahku. Dengan nyawa kalian. Bersihkan nama ayahku. Jalan. Rajin. Antar dia pulang. Lepaskan, lepaskan. Xu Mengxi, tunggu saja. Aku rebut perusahaan ayahmu. Keluarkan aku.
Ribut apa ini? Tuan Buddha berpesan, Tuan harus tonton siaran langsung. Tiga dua. Tuan Lin, di konferensi penting ini, mengapa tunangan Anda Xu Mengxi tidak hadir? Seperti kita semua tahu, Grup Siu baru saja alami masalah besar. Mengxi sedang kelelahan jadi kurus semuanya. Mohon dimaklumi. Memang Tuan Lin tampan dan perhatian Mengxi sungguh beruntung. Setelah jadi menantu Siu, mau terus mimpin Grup Siu ke kejayaan. Berani-beraninya kau. Umumkan. Mulai hari ini, grup Siu resmi berganti nama Grup Lin. Aku, Lin Huayuan, akan berusaha lebih baik bahwa Grup Lin jadi perusahaan multinasional terbaik akan lebih banyak keajaiban. Mohon dukungannya. Mengsi, kau baik-baik saja? Paman Su, Mengsi, kenapa denganmu? Kalau aku pulang temanimu, sekarang juga aku... Tak apa sih, Ki. Aku bisa jaga diri. Tenang saja. Aku tutup dulu. Halo? Xu Mengxi, mulai sekarang, jangan sampai kau tumbang. Mulai detik ini, mereka harus membayar dengan darah. Hei, berhenti. Halo, Tuan Muda, Nona kabur. Nona Xu selamat, Anda akan jadi ibu. Muntah yang sering terjadi baru-baru ini, gejala normal kehamilan. Mustahil. Apakah hasil pemeriksaan salah? Laporannya benar. Saya tahu kabar kehamilan ini sangat mengejutkan bagimu. Tapi harus beritahu keluarga. Berbanyak makan bergizi, kondisi tubuhmu lemah, ditambah anemia, sangat berbahaya untuk janin. Mengxi berani melawannya. Sudah bisa kabur. Rajun bawa dia pergi. Tunggu, Huayuan. Aku... Kamu lebih suka susah daripada mudah. Ayo, keluar sekarang. Bilang ke rumah sakit untuk apa? Huayuan, menurutku kita terlalu menganggapnya polos. Ya, pasti karena melihatmu hari ini tampil gagah di media, jadi buru-buru ke sini untuk pemeriksaan luka, ingin menghancurkan reputasimu. Aku tidak. Luka kecil begini. Drama sekali. Mari, donor darah saja untuk kebaikan. Huayuan, aku tak bisa donor darah. Aku tak boleh donor darah, Huayuan. Lanjutkan. Pak, sudah nampak sisi darah diambil. Kalau terus begini... Aku suruh lanjut, dengar. Huayuan, aku sudah nggak kuat. Darahku habis. Jangan. Bukannya kamu jago kabur. Coba kabur lagi. Adik kan terkenal baik hati. Sering ke panti asuhan buat kegiatan amal. Sekarang ngambil dikit darah. Udah ngambek kini. Gas, terus ambil. Lin Huayuan. Perasaan kita bertahun-tahun gak ada harganya. Kata dokter. Ayo. Bawa ke klub malam. Cari beberapa pria hiburi. Aduh, ayo sini. Lepaskan aku. Kemari. Lu kok masih ada darah? Jangan sampai bermasalah. Ada darahnya. Bikin makin seru. Lanjut. Seperti pertama kali dulu. Huayuan, aku mohon lepaskan aku. Biasanya kayak mayat hidup. Kali ini kubawa banyak teman layani kamu. Melayanimu dengan baik. Lanjutkan. Huayuan.
Gimana adik? Kayaknya kamu menikmatinya ya. Sejak dalam kandungan, memang jadi rubah licik. Menggoda pria di mana-mana, sama persis seperti ibumu. Kau boleh menghinaku. Tapi jangan ibuku. Dulu dia begitu baik padamu. Hati nuranimu dimakan anjing? Aktingmu dan ibumu sudah kuketahui semua. Seperti wanita penghibur, rubah licik semua. Dasar brengsek. Dulu orang tuaku begitu saling mencintai. Mereka sudah bertunangan. Ibumu yang meracuni ayahku sampai hamil anak haram sepertimu. Dasar perempuan jalan, aku akan membungkam mulut kotormu. Minta maaf, cepat. Jangan mimpi. Baik, bagus. Bawa dia. Jalan. Kuhukum mulut kotormu. Kuhukum mulut kotormu. Sulita. Kau tak layak pakai marga Shu. Akan kusuruh ibuku. Usir kau dari keluarga Shu. Ibumu. Dia sekarang pasti lagi asyik beraksi. Ibu! Halo ibu, biar mereka saling lihat. Memalukan sekali kelakuan mereka. Baik, tunggu saja. Ibu, Lepaskan ibuku. Mengsi. Benjimai, dasar bajingan. Ibu, lepaskan ibuku. Aku sudah tahu kau hamil ini. Jangan harap bisa melahirkannya. Tante, bagaimana? Mereka melayanimu enak ya. Kumohon lepaskan Mengsi. Aku akan lakukan apa saja. Tante, alangkah mesranya hubungan ibu dan anak ini. Aku sampai menangis terharu. Anak-anak kerja lebih keras, layani dia baik-baik. Lepaskan. Wah Yuan, aku mohon. Lepaskan ibuku, boleh tidak? Kakak Ida. Aku mohon lepaskan ibuku, boleh tidak? Lepaskan. Lepaskan. Wah, sungguh mengharukan sekali. Aku pun sampai ingin menangis. Kalau begitu, aku kasih kesempatan pada kalian berdua. Minum obat ini sekarang. Atau buat ibumu yang minum. Dengar ini, Tante. Ini saatnya ujian kasih sayang ibu dan anak. Aku yang minum. Maafkan anakmu, Ibu. Lin Huayuan, kau akan menyesal. Menyesal apaan? Aku hamil. Apa katamu? Huayuan, jangan dengarkan omongannya. Dia sudah tidur dengan banyak pria. Bisa jadi ini baru hamil kemarin kau. Benar juga, mungkin saja. Anak dari pria hidung belang. Pria sembarangan. Ya, memang dari pria lain. Sudah lama ku selingkuhimu. Diam kau, minum sekarang. Habiskan. Lin Huayuan. Aku sudah waktu dulu mau sama kamu. cepat. Huayuan. Minuman ini namanya Margarita. Katanya diciptakan seorang pria untuk mengenang kekasihnya yang sudah meninggal. Setiap butir garam di atasnya melambangkan air mata pria itu. Tapi aku Lin Huayuan akan membuatmu meneteskan air mata. Huayuan. Sudahlah, jangan gugup, ayahku takkan memakamu. Ayo pergi. Cium. Huayuan, Bagaimana kalau mereka menolak? kalau dia tak setuju akan kucuri buku keluarga untuk menikahimu.
Sudahlah, jangan banyak khawatir. Aku di sini menemanimu. Teman-teman media, dengan berat hati saya umumkan berita ini. Tunangan saya Xu Mengxi tidak kuat menghadapi kebangkrutan grup Xu dan meninggalnya ayah mertua Xu Jinping. Dua pukulan berat ini memutuskan bunuh diri dengan melompat ke laut. Kami masih terus melakukan pencarian. Astaga, anak angkatku yang malang. Katanya ibu kandung Xu Mengxi mengalami gangguan jiwa akibat trauma. Apa ini benar? Benar adanya. Tapi tenang saja, kami sudah membawa tante ke rumah sakit jiwa untuk pengobatan. Gudang grup Xu, 7 korban tewas terbakar. Apakah grup Lin akan menangani ini? Tenang saja para media, grup kami akan mengurus proses pemulihan pekerja, memberi kompensasi layak ke keluarga. Dasar bodoh, kompensasi 7 orang itu jumlahnya besar. Tenang, Bu. Sudah saya kirim orang. Untuk mengingatkan para pekerja. Mereka tak akan berani rusuh lagi. Kenapa masih panggil tante? Kau sudah menghamili putriku. Bu, mari kita bertiga nikmati hasil kemenangan keluarga Xu. Nona Xu, Tuan Lu, saya akan membongkar sekarang. Harap hati-hati. Baik. Selamat. Perbaikan sangat sukses. Milikku akan kuambil satu persatu. Jadi sekarang namaku Lucian Wan ya. Benar. Mengxi, kamu kali ini akan pulang sebagai adikku. Ada yang perlu dibantu, langsung bilang saja padaku. Mengxi benar-benar mau pulang? Terima kasih, Siki. Dulu kalau bukan karena kamu menyelamatkanku dan membawaku ke rumah sakit untuk cuci lambung, mungkin sekarang aku sudah terbuang di laut. Tapi kamu tahu aku harus pulang untuk urusan penting. Syukur pertolongan datang tepat waktu. Sekarang kamu sudah aman. Istirahatlah yang cukup. Anakku, Apa katamu? janinnya. Maaf, janinnya sudah tidak bisa diselamatkan. Kumohon kamu bisa mengerti. Baiklah, Sici, aku janji padamu, pasti akan jaga diri baik-baik. Tapi untuk hari ini sudah terlalu lama dan melelahkan. Mengxi, Pesawat mau terbang, aku pergi dulu. Mengxi, jangan pergi ya. Aku mencintaimu. Tak mau lihat kamu menderita lagi. 2 tahun ini aku terus menyesal tak mengungkapkan perasaan saat itu hingga kamu jatuh ke tangan bajingan Lin Huayuan itu. Mengxi, kali ini aku... Maafkan aku, Siki. Satu-satunya alasan aku bertahan hidup adalah balas dendam. Xu Yicha, Lin Huayuan, Peng Jianmei, kalian sudah siap? Nona Xu, Pak Lu sudah memberi instruksi. Semua kebutuhan Anda akan kami penuhi. Oh ya, jam berapa pesta grup Lin dimulai? Pukul 10. Baik, antar aku ke butik gaun pribadi. Aku mau pilih gaun pra. Siap. Bunda, apa aku cocok pakai ini? Cantik, putri kecilku memang cantik. Sangat menawan, Mengxi. Mau yang mana lagi? Ayah akan berikan semuanya. Ayah ibu sangat menyayangimu. Bagus tidak? Bagus. Berputar, ayah lihat.
sempurna. Mengsi di mana? Mengsi. Bunda, aku di sini. Kamu bukan Mengsi. Mengsi di laut. Aku akan mencarinya. Bunda, lihatlah aku. Nona, selera Anda bagus. Ini koleksi andalan tahun ini sangat cocok untuk gaya manis seperti Anda. Tolong bawakan ini ke ruang ganti. Bisa bayar pakai kartu? Nona, bolehkah saya mengajak Anda berdansa? Maaf, saya tak mau dekat-dekat dengan orang sudah menikah. Untukmu, saya rela bercerai 10 kali. Jangan sembarangan berjanji. Kalau tak bisa ditepati, saya akan sangat sedih. Baik. Kalau begitu, mari kita coba. Hantu sialan, kamu ini siapa sebenarnya? Siapa kamu? Hantu sialan, siapa kau ini? Siapa? Hua Yuan. Mustahil itu dia, Sumengsi sudah mati. Aku yang melemparkannya. Pasti orang yang berbeda. Tuan muda. Lagi pula, Sumengsi cuma kecil lemah tak berguna. Wanita ini begitu percaya diri. Mana mungkin itu dia. Hanya mirip wajahnya saja. Lanjut, cari tahu identitasnya. Siap, Tuan muda. Lin Hua Yuan, kau memang masih sama. Seperti anjing yang tak bisa berhenti makan kotoran. Lihat kayak genetnya ini. Pasti bukan Sumengsi. Sudah cemburu, orang-orang sedang memperhatikan. Tak perlu takut. Seluruh gedung ini milikku. Kantorku di lantai atas. Kasurnya sangat empuk. Kurang ajar sekali, aku tidak tertarik. Main mata begini ya. Apa maumu sebenarnya? Tergantung caramu menunjukkan sikap. Aku harus dapatkan wanita ini. Sulita. Hua Yuan, kenapa baru pulang? Hua Yuan, aku sudah hamil. Jangan begini terus, Hua Yuan. Tunggu dulu. Hua Yuan, ayo bangun dulu. Hua Yuan, maksudmu apa? Kau main-main lagi di luar? Bukannya kau janji tak akan keluyuran lagi? Sayang, hamilmu 10 bulan. Aku tak tahan. Hua Yuan, aku selalu baik padamu. Jangan kau sia-siakan aku. Meski tak bisa memberimu itu. Tapi aku tetap bisa melayanimu. Tuan muda. Sudah ketemu cewek itu putri grup lu yang baru pulang. Lucy Wang. Siapa Lucy Wang? Lucy Wang. Ratu pesta dansa itu. Wajahnya sangat memikat. Dia lebih cantik dariku. Kau ini, kulitmu akhir-akhir ini jelek. Masa sih? Perawatan kulitku rutin setiap hari. Najun. Besok siapkan mobil, aku mau ke grup lu bicarakan proyek. Baik Tuan muda. Diam saja kenapa? Mau melayaniku? Sebentar. Lucy Wang. Aku ingin temui si perebut suami ini. Lihat sihir apa yang dia berikan.
Ayah, ibu, aku akhirnya pulang. Maaf membuat kalian menunggu lama. Su Jinping, turun dulu. Kau tega membiarkan orang tua melihat anaknya mati? Iya. Ya. Su Jinping, kau menghancurkan hati orang. Su Jinping, kami menuntut hak pekerja kami. Su Jinping, turun. Su Jinping, turun. Putri Shaolin, beri obat itu padaku. Beri obat itu. Halo, Siki. Mengsi, bagaimana kondisimu? Sudah terbiasa? Lumayan baik. Sama seperti dulu. Sudah makan? Aku suruh Ah Jiang ke gerbang sekolah. Dia sudah membelikanmu nasi goreng Ah Juan favoritmu. Cepat buka pintu. Dia sudah di depan pintu. Sudah, cepat makan. Kau fokus saja balas dendam. Aku yang merawatmu. Baik. Ngomong-ngomong, Ah Jiang, tolong selidiki kasus kebakaran gudang Grup Shu. Alamat kedua pekerja itu sekarang. Baik, Nona Su. Dan tolong periksa apakah ibuku masih di rumah sakit jiwa yang dulu. Bu, Anda tidak boleh masuk ke sini. Pergi sana. Lu Jianwan kau si rubah. Keluar sekarang. Lepaskan. Siapa Lu Jianwan? Presti lu, maaf. Baiklah. Kau pelacur yang menggoda suamiku. Lihat. Cumengsi, kenapa jadi kamu? Bukannya kau sudah mati? Nyonya Lin, Anda salah orang. Tidak, mustahil. Kamu jelas sudah minum racun dan dibuang ke laut. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Kau ini manusia atau hantu? Nyonya Lin sangat romantis datang pagi-pagi cerita hantu untuk kami. Dengar ya, jangan kira ganti nama. Aku tak kenal kamu. Aku masih bisa seperti 2 tahun lalu. Membunuhmu. 2 tahun lalu? Nyonya Lin, Anda benar-benar salah. 2 tahun lalu aku tak pernah kenal Anda. Apa aku memang salah? Wanita ini sangat kasar. Mana mungkin Shumengsi, tapi kok mirip sekali? Bajinganku berani memukulku. Maaf ya, Nyonya Lin. Kau masih bengong gitu. Kurasa kau perlu sadar. Akan kuhancurkan kau. Lepaskan aku. Cobalah lebih percaya diri pada pernikahanmu. Aku cuma teman dansa, suamimu di sebuah pesta. Cuman itu. Kalian ngapain aja sih? Berapa kali kau kencan dengannya? Tanya saja suamimu, pasti tahu. Jagoan main taktik masih berbuat onar di sini. Setuju kan? Kakak. Kamu ini siapa sih? Antar tamu keluar. Bajingan, lepaskan. Minggir. Wayuan. Dia tadi memukulku. Dasar bajingan. Loh, Direktur Lin datang menyelamatkan istri kesayangan. Siapa suruh datang bikin malu? Cepat pulang. Wayuan. Nona Lu jangan menertawakan saya. Perempuan gila ini. Kamu tidak apa-apa. Bagaimana mungkin? Saya cuma bercanda dengan Nyonya Lin, ini hanya gurauan. Siapa yang bercanda denganmu? Kalau begitu saya tidak akan mengganggu kalian, saya ada rapat. Tunggu. Nah, nanti di kafe lantai bawah. Cappuccino. Baik. Wayuan, saya tidak peduli. Saya juga mau minum cappuccino. Wayuan, kamu milikku. Jangan sentuh perempuan lain. Ah. Kamu terus mengulang ini. Tidak bosankah? Lin, Wayuan, saya sudah hamil. Hamil? Dengan sifatmu seperti ini, aku masih tidak yakin anak dalam kandunganmu. Benarkah anakku? Jika dulu kamu tidak, seperti perekat yang menempel terus, mengekang saya, mana mungkin aku memilihmu? Adikmu Shumengsi ratusan kali lebih baik darimu. Lin, Wayuan, begitukah caramu melihatku? Betapa dalam cintaku padamu, tidakkah kau sadar? Tidak, aku peringatkan kamu, jangan ganggu aku lagi. Wayuan, dia sama sekali bukan Lusiwan, dia adalah Shumengsi. Apa kau gila? Shumengsi sudah kulempar ke laut dan tewas 2 tahun lalu. Lihatlah tingkahnya, sama sekali bukan orang polos.
Hamil bikin bodoh 3 tahun. Rajun, bawa Nyonya pergi. Nyonya. Silakan. Aku tak akan pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan sekarang. Antek-antek. Pergi. Aku tak akan pergi. Akan kulihat sampai kapan perempuan hina ini bisa berpura-pura. Maaf Direktur Lin, saya terlambat. Tidak apa-apa. Hal yang layak ditunggu selalu indah seperti arak tua, semakin lama semakin harum dan menggoda. Ini kopi cappuccino-mu. Terima kasih. Siwan, aku benar-benar tergila-gila padamu. Untukmu aku bisa langsung bercerai. Akan kulakukan apapun. Tergantung caramu membuktikannya. Apa yang harus kulakukan? Tidur denganmu. Atau menikahimu. Tidak apa. Kita bisa melakukannya satu persatu. Tak peduli kau Xu Mengxi atau Lu Xiwan, kau takkan bisa merebut apapun dariku. Kakak botak, bantu selidiki perempuan bernama Lu Xiwan. Ibu. Ada apa? Kamu telepon sekali saja langsung kususul ke sini ya. Cuma mau lihat kamu mana saja dong. Ibu, Xu Mengxi sepertinya dia sudah kembali. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan kamu demam cuma ngomongin hal bodoh. Ibu, ini beneran. Nggak mungkin. Dia udah lama mati. Terus jenazahnya aja nggak tahu dimakan ikan mana. Itu kan Lu Xiwan. Putri grup lu yang lulusan luar negeri. Ibu, dia menggoda Hua Yuan. Cuma gara-gara hal receh begini. Sekarang kita sudah jadi ibu Lin. Nggak perlu takut. Lagi pula, kamu sekarang hamil. Anak kandung keluarga Lin. Ibu, tapi aku masih takut ada cewek nakal yang bakal merebut Hua Yuan. Sekarang kita punya kuasa, uang, pengaruh. Apa saja bisa dapat. Nggak usah khawatir. Kalau nggak mau direndahkan, balas dendam itu berkali-kali lipat padanya. Ya, Cica sudah pulang. Ini supaya yang kumasak 3 jam. Minum selagi hangat. Besan, Hua Yuan masih main-main di luar. Nggak tahu diri. Betul kata Besan. Cica sudah terlalu sabar. Nanti akan kuhabisi si bocah itu. Cewek licik mana lagi yang merusak rumah tangga orang. Aku kesal banget. Wanita penggoda yang tiba-tiba muncul ini tidak boleh. Demi anakku, aku harus pertahankan keluarga ini. Nyonya Lin, ada perlu apa? Nona, Lu, aku jadi malu nih. Aku ingin mengajakmu minta maaf. Kebetulan, aku juga ingin berteman dengan kakak, mengklarifikasi kesalahpahaman. Ketemu di kafe kemarin ya, baik. Makasih ya. Orang besar tak menghitung kesalahan kecil. Ini kopi Bapak, Ibu. Terima kasih. Ini dia. Maaf Nyonya Lin datang telat. Sungguh malu rasanya. Sebelumnya, aku yang tidak paham situasi sudah merepotkanmu. Aku traktir kopi sebagai permintaan maaf. Tidak apa-apa. Wajahku yang biasa ini sering dikira disangka macam-macam. Aku sudah terbiasa. Kafe ini sangat terkenal. Coba cicipi. Aduh, lihatlah otakku ini. Nona Lu begitu anggun dan menawan, mana mungkin Xu Mengxi. Nyonya Lin, cappuccino ini harus ada cemilannya. Aku beli dulu. Lihatlah otakku ini, aku beli. Ibu Lin, tapi kalian bilang itu siapa Xu Mengxi itu? Sepertinya kalian semua kenal dekat. Iya sih. Cuma saudari tiri dariku yang sebapak beda ibu. Tak perlu dibahas. Cuma 2 tahun lalu dia bunuh diri dengan melompat ke laut. Kami semua sangat merindukannya. Oh iya, sangat disayangkan. Sayang apanya? Tapi, Nona Lu itu wajahnya mirip sekali dengannya.
Ibu Lin tidak apa-apa. Perlu saya hubungi Pak Lin? Kondisi istri sudah stabil, tapi janinnya tidak tertolong. Maaf, kami sudah berusaha maksimal. Wayuan, anak kita Nanti bisa hamil lagi. Tidak. bukan Wayuan. Dengar aku. Ini Shumengsi. Bukan, ini Lu Shiwang. Dia meracikiku. Dialah yang menghabisi janin kita. Pasti dia. Dia datang balas dendam padaku. Cuica, apalagi omong kosongmu ini? Percayalah padaku. Aku janji. Janin kita sudah tiada. Masih berhubungan dengan si pembunuh. Suhica, aku peringatkan jangan bertindak gila lagi. Kenapa tiba-tiba mau minum kopi sama orang lain? Jangan main-main dengan trik licik sok pintar itu. Ngerti nggak? Wayuan, aku mohon percayalah padaku. Shumengsi, bukan Lu Shiwan, dia benar-benar mau membahayakanku. Sinting, gila lagi. Kayak paranoid dikejar-kejar. Gila. Wayuan. Nyonya Lusiwan, memang putri grup lu dulu lama tinggal di luar negeri, baru pulang beberapa hari lalu. Ini perlu diselidiki. Aku sendiri sudah tahu. Selidiki lebih mendalam. Siapapun kau sebenarnya, kau harus bayar nyawa anakku yang mati. Nyonya Lin, apa Anda baik-baik saja? Aku sibuk kerja, jadi jarang menjenguk. Aku baik-baik saja. Cuma masalah kecil. Ini semua salah kopinya dan kecerobohanku. Tak tahu kakak sedang hamil. Ini salahku. Kurang hati-hati. Anda masih bisa hamil lagi. Senang kakak bisa menerima. Ini yang terbaik. Nanti aku ajak minum kopi lagi ya. Kakak botak. Aku mau nyawanya. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Wah kakak. Waduh, sudah sadar? Siapa yang menyuruh kalian? Jangan tanya siapa pengirim kami. Biar ku cicip apakah kau masam atau manis. Buka kakak. Aduh. Atau pedas. Hahaha. Aku duluan ya. Ngapain sih? Gigi kecil kayak tusuk gigi gitu. Aku juga mau bang. Aku ikut. Berani-beraninya mukul aku. Nggak tahu diri lu. Kabur. Jangan lari. Pergi sana, dia milikku. Minggir. Kamu tidak apa-apa. Mengsi. Mengsi. Sudah lebih baik? Untung hanya luka ringan dan shock. Maaf Mengsi, membuatmu terluka lagi. Jangan apa-apa. Lihat aku baik-baik saja kan? Ngomong-ngomong jangan salahkan Aceng. Aku yang menyuruhnya istirahat. Tapi Mengsi, aku masih takut kamu terluka seperti 2 tahun lalu. Sudahlah Siki. Kali ini benar-benar kecelakaan. Aku takkan terluka lagi. Ngomong-ngomong Siki, bisa temani aku ke rumah sakit jiwa menengok ibuku? Halo, ini rumah sakit jiwa. Tutup mulutnya.
Tahan dia. Berhenti, kamu tak boleh masuk. Lepaskan dia. Kenapa belum dilepas? Mau semuanya mengundurkan diri? Mama, kamu tidak apa-apa. Pelan-pelan bangun dulu. Mama baik-baik saja. Mama. Suica dasar pembunuh. Kembalikan anakku. Mama, lihat baik-baik aku, Mengsi. Suica dasar pengkhianat. Aku akan membunuhmu. Hati-hati. Bagaimana ini, CJ? Kamu bilang ibuku, apakah dia tidak akan sembuh? Tidak mungkin, tidak mungkin. Mengsi, sebentar lagi aku akan menjemput Tante ke rumah sakit terbaik di bawah grup kami untuk menjalani perawatan. Aku kembali kali ini membawa banyak teknologi dan peralatan medis canggih. Aku yakin Tante pasti bisa sembuh secara bertahap. Terima kasih, CJ. Mengsi, aku ingin menikahimu. Aku ingin merawatmu seumur hidup, menemanimu selamanya. Maafkan aku, CJ, sekarang belum saatnya. Tapi orang-orang itu kejam sekali. Aku khawatir kau akan... Maaf, CJ. Saat ini aku hanya ingin balas dendam. Tenanglah, setelah urusan ini selesai, aku pasti akan memberimu jawaban. Maaf, aku terlalu terburu-buru. Kalau begitu aku akan mengurus proses transfer rumah sakit Tante. Kamu tunggu di sini dulu. Baik. Halo, Huayuan. Malam ini di Hotel Shangshan kamar 408 kita berdua perlu bicara. Huayuan, mau pergi kemana? Kenapa tidak jemput aku dari rumah sakit? Sudah kubilang padamu, aku punya banyak urusan penting. Sudah larut malam begini. Masih ada urusan apa lagi? Suica mulai gila lagi, iya kan? Gila. Dia pasti dia mau. Temu si cewek penggoda itu. Coba ibu nasihati dia. Kau tidak tahu diri lagi, iya kan? Jangan terlalu semena-mena. Cucu ibu tewas karena si cewek penggoda itu dibunuh. Sampai sekarang ibu masih bela dia. Nica, aku paham perasaanmu. Soal anak kita semua sedih. Tapi... Jangan ganggu kerjaan Huayuan. Ya Bu, hari ini jangan kemana-mana. Temani Ica baik-baik. Cepat bikin cucu. Aduh Bu, ini semua urusan penting. Apalagi grup Lin kita baru dapat proyek besar, terutama kerjasama dengan keluarga lu sudah mau final. Keluarga lu. Ya ampun, kalian saling menyalahkan. Pokoknya, aku mau punya cucu. Pasti tugas ini selesai. Bu, Huayuan. Kukira kau tidak akan datang. Sayang, aku sudah tidak sabar menunggu. Aku sangka kau romantis juga. Tentu saja. Si cantik dan anggur. Keduanya aku inginkan. Aduh. Kenapa buru-buru? Persiapan harus sempurna. Memang si cantik paling jago. Akhir-akhir ini aku sedang stres. Aku bingung harus cerita atau tidak. Katakan. Lepaskan semuanya hari ini. Ini gara-gara istrimu. Ibuku memberi obat hingga ia keguguran. Kopinya pun bukan kubeli, aku sama sekali tak tahu. Jangan hiraukan dia itu orang gila. Sayang, kau pasti sangat kesal. Malam ini akan ku ganti rugi. Harus dihukum minum. Hukum? Minimal 3 gelas. 3 gelas cukup. Sesuai permintaanmu. Akan ku minum sesuai. Pak Win, lanjut main. Main... Pagi-pagi teriak apa sih? Mama, aku benar-benar bingung harus bagaimana. Dasar kau masih terlalu muda. Jangan gegabah saat ada masalah. Foto ini mungkin hasil editan atau sengaja difoto seperti itu. Dia sengaja memprovokasimu, kau malah tertipu.
Benar kau? Tentu saja. Kau tidak mikir ya? Kalau dia benar cinta Lin Huayuan, sekarang pasti sudah berada di pelukannya dan tertidur lelap. Ngapain dia kirim foto ke kamu? Emang buat apa? Mama, jadi maksud Mama tujuannya bukan Huayuan, tapi aku. Hah? Akhirnya kau paham? Aku rasa dia pasti Shumengsi, masa iya dia memprovokasiku? Shumengsi mana ada? Aku rasa Lu Xiwan itu gaya dia jauh beda, kalibernya beda jauh. Untuk menang darinya, harus tegas dan licik. Cari kelemahan lawan, tapi di depan berpura-pura polos. Pria mana suka cewek galak? Bajingan, bikin gue nunggu lama banget. Dasar calang. Maksud lu apa? Maaf ya kak, saya kirim salah. Jangan sok pol di depan gue. Gue udah tahu semuanya. Lo itu Shumengsi. Gue bukan dia. Kok jadi bingung lagi sih? Jangan ngaco-ngaco di sini. Siapapun lu, gue gak takut. Kebetulan banget. Hal-hal yang dulu kak perbuat masih gue teliti sambil menikmati detailnya. Tapi ngomong-ngomong, acting lo itu udah jauh menurun. Harus banyak latihan lagi. Bangsat, ini lo yang nawarin nyawa. Kakak, dari kecil sampai besar, kamu selalu saja berbuat hal yang tidak disukai orang. Halo, Direktur Lee. Istri Anda menabrak ibu Anda. Segera ke sini. Ibu, Huayuan, dengar penjelasanku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Huayuan, bagaimana kalau kita bawa ibu ke mobilku dulu? Ini harus cepat ke rumah sakit. Jangan pura-pura baik di sini. Dia yang menabrak. Jangan asal tuduh. Faktanya sudah jelas di sini. Huayuan, dia yang menabrakku. Ayo ke rumah sakit dulu. Pelan-pelan. Hati-hati, Huayuan. Kamu gila ya? Pergi dari sini. Ibu. Suyica, aku peringatkan kamu. Kalau terjadi sesuatu pada ibuku, aku bawa kau mati bersamaku. Huayuan, dengar penjelasanku. Jelaskan apa? Bahwa Lu Xiwan yang menabrak atau Lu Xiwan sebenarnya Shumengsi? Ya benar, Shumengsi benar dia. Kenapa kau selalu begini? Cari almarhum untuk jadi kambing hitam. Lin Huayuan, aku tahu kau marah, tapi dia baru kehilangan anak karena kau. Nenek sihir jahat. Kau tak jaga anakmu, pukul anakku buat apa? Mohon berhenti bicara. Udahlah. Tanpa kami ibu dan anak, kalian bapak dan anak mungkin masih jadi satpam atau pelayan bar. Tanpa kami berdua, kalian takkan punya kekayaan dan status ini. Baik, kalau begitu bercerai. Jangan, Huayuan. Aku tak mau cerai. Aku tak akan bercerai denganmu, Ibu. Sudah cukup. Suyica, sebaiknya kau berlutut dan berdoa. Ibuku takkan kenapa-kenapa. Pasien kehilangan banyak darah di kaki, ditambah kerusakan jaringan lunak dan tulang, parah di bagian bawah tubuh, sudah dilakukan amputasi. Apa? Suyica, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kakiku. Pasien butuh istirahat total, tolong jangan berisik. Ibu. Suyica, berani-beraninya kau datang. Pergi dari sini. Aku tak mau lihat wajahmu lagi. Saudara, kami sungguh minta maaf, malam ini terlalu gelap. Bukan aku yang menabrak. Ini ulah Huayuan, ini Shumengsi. Sudah cukup, minta maaf yang baik. Kami benar-benar menyesal, saudara. Ica, akhir-akhir ini karena kehilangan anak. Gangguan emosi menyebabkan ini. Tidak punya anak. Masalah ini kami semua sudah tahu, tak perlu kau ingatkan. Aku juga sedih. Aku ingin mengganti rugi. Aku cari pengobatan alternatif di desa agar dia bisa pulih dan hamil lagi. Bu, ibu tak perlu merendahkan diri pada mereka. Kehilangan anak bukan salahku. Sudah, diam. Jangan bicara. Kalianlah yang tidak mau percaya padaku. Tidak mau mengakui Lu Xianwan sebenarnya Shumengsi. Kau benar-benar tak terselamatkan, pergi. Jangan fitnah orang lagi. Aku melihat langsung. Dia malah menyalahkan orang. Tenang, jangan marah. Sudah ku bilang sebelumnya, dia sumber masalah. Orang jahat. Berhenti memfitnah. Suyica, kau benar-benar tak bisa ditolong, orang gila.
Shumengsi kembali untuk balas dendam. Kalian semua ditipunya, ditelanjangi kebohongannya. Bajingan, setelah tender ini selesai, akan kuhabisi kau. Tender bisnis kali ini, apakah proposal kita diterima? Sepertinya ditolak lagi. Kondisi perusahaan makin memburuk. Aku heran, untuk apa gaji kalian sampah-sampah ini? Apa alasan penolakannya? Kurang inovatif di laporan. Masih belum cukup baru. Orang-orang tua bangka ini selera makin tinggi. Siapa lagi peserta tendernya? Utama grup lu. Proyek yang ditangani Lusiwan. Benar. Akan kulihat bagaimana kau mengatasinya. Kakak, kenapa masih suka berbuat mesum? Dari dulu tak pernah berubah. Kali ini kami menggunakan unsur kreatif tetesan air. Ide ini terinspirasi dari peribahasa. Tetes air mampu melubangi batu. Semangat pantang menyerah ini kami wujudkan dalam desain kali ini yang juga selaras dengan filosofi perusahaan Anda. Perusahaan berikutnya yang akan presentasi adalah Grup Lu. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Shu yang sudah menyiapkan PPT. Konsep yang kami usung adalah unsur gelombang laut. Bagi wanita modern, tantangan dalam kehidupan tak membuat mereka mengeluh atau menyerah. Mereka adalah pahlawan kota yang berani menghadapi ombak. Gelombang laut merepresentasikan desain modern sekaligus mencerminkan konsep tender ini. Terima kasih. Shenwan, kau mencuri desainku, pencuri. Siapa yang kau sebut pencuri? Sudah jelas kau yang mencuri. Mari kita buktikan siapa pencuri sebenarnya. Ini bukan Direktur Su. Astaga, rupanya dia yang mencuri proposalnya. Bukan begitu, ini salah paham. Satika, jangan ditayangkan. Jangan dasar perempuan Cina. Pak Shu, ini surat panggilan pengadilan hari ini. 50 juta. Ini jelas perampokan. Jika saya tidak bisa bayar, saya istri direktur grup Lin. Uang ganti rugi ini sama sekali tidak berarti. Cepat buatkan kopi. Apa maksudmu datang? Mengantarkan kopi. Mau meracuni saya lagi? Kakak masih ingat kejadian lalu? Saya datang untuk memberi saran saat genting. Saya tahu niat busukmu. Cuma puluhan juta, bukan masalah bagi saya. Oh begitu? Sebaiknya kakak pikirkan cara pertahankan posisi istri Lin dan selamatkan perusahaan. Musang berbulu domba, mana mungkin niatmu baik? Kakak, Lin Huayuan kemarin mengirim pesan, mau cerai denganmu, minta dia bayar utangmu. Kau pikir dia mau? Menurutmu dia mau? Urusanmu apa? Kakak, aku rasa kakak belum menyadari kondisi diri sendiri ya. Ini sama sekretaris gue. Ini juga kakak. Benar-benar keterlaluan. Lagi main drama apa nih? Lihat nih, ini rencana buat kakak. Bisa atur masalah mendesak. Sungguh-sungguh kakak lawan yang layak. Gue kagum sama Elo. Apa? Suruh gue serahin saham sekali. Gue nggak minta semua. Itu pun beli harga tinggi.
kuasa perusahaan tetap di kakak. Ini solusi terbaik buat kakak sekarang. Ngelepas saham emak sakit, nanti bisa balik modal. Grup lu itu perusahaan besar, pasti kakak lebih tahu. Uang segini gampang buat gue. Tapi, kalau keluarga Lin tahu utang besar kakak, mereka pasti jauhin kakak. Emang keluarga Lin brengsek? Gue harus jaga posisi, selamatkan karir gue. Nah gitu dong. Jangan main belakang. Sebentar lagi saham gue bakal gue tebus. Oke kak, gue tunggu. Kebakaran! Pemadam kebakaran! Pemadam kebakaran! Kok bisa kebakaran? Kerja kalian bagaimana ini? Proyek yang kami terima banyak sekali, terus dipaksa lembur. Banyak mesin sudah tua dan rusak, tidak diganti tepat waktu. Beban berlebih langsung terbakar. Perusahaan tidak untung. Mau bayar kalian pakai apa? Tidak bisa kan jaga mesin? Kalian pantas terbakar. Apa maksudmu? Gaji kami berapa ini? Kami berhenti, ayo pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Ini tidak pantas. Kemana lagi kau? Pulang semalaman begini. Tidak. Ayah, si Oshu sedang memadamkan api. Mematikan api apa? Dia mau mematikan garis keturunan Lin. Dia mau mengakhiri. Ayah tidak lihat berita. CEO Shu itu sedang padamkan api di gudangnya. Apa? Ibu, ayah, tolong selamatkan saya. Ibu, ayah, mohon selamatkan aku, tolonglah aku. Menolongmu? Aku urusin nenekmu. Kau ingin menyeret keluarga Lin ke dalam masalah ya? Direktur Shu. Masalah yang kau buat ini terlalu besar. Kami tak bisa membantu dan perjanjian cerai sudah siap. Besok datanglah untuk tanda tangan. Ayah, ayo pergi. Kalian tak boleh meninggalkanku, jangan kalian. Siapkan kontrak transfer saham lagi. Aku dengar kejadian tadi malam, aku turut sedih untuk kakak. Jangan banyak cakap, tak perlu omong kosong. Jangan marah-marah. Apakah semua ini rencanamu yang sudah kau atur? Bukan aku. Aku hanya antisipasi untuk kakak. Aku akan mengambil kembali semua yang hakku. Ini memang hakku. Aku? Kini kau akui sebagai Shumengsi? Masih penting siapa aku. Yang penting kakak akan segera kehilangan segalanya. Sudah kuduga semua ini akal bulus akan kubuat namamu hancur. Jangan keras-keras begitu kita saudara. Masalah apapun tak bisa dibicarakan baik-baik. Dasar lacur. Kau akan kutuntut. Jiang, kamu yakin di sini? Sepertinya tidak ada yang tinggal di sini. Benar, Nyonya Shu. Ini lokasi kebakaran gudang dulu, alamat keluarga korban. Ayo kita periksa. Siapa? Kalian mau apa? Permisi kakek, saya Putri Su Jinping Shumengsi. Kau Putri Su Jinping, kau tidak diterima di sini, pergi. Kakek, saya datang untuk urusan masa lalu, minta maaf dan memberikan kompensasi. Semoga Anda bisa memberi kesempatan. Minta maaf. 2 tahun lalu, keluarga Shu ngapain saat itu? Bukan saya tidak memberi kesempatan pada keluarga Shu. Keluarga kalian, bagaimana memperlakukan saya? Jangan ganggu saya di sini. Saya tidak ingin lihat kalian. Pergi. Kakek, masalah keluarga Shu dulu benar-benar kesalahan kami. Mohon maafkan kami. Maafkan? Bagaimana saya bisa maafkan kebakaran saat itu? Hancurkan keluarga saya. Tidak mau ganti rugi. Malah bawa preman. Bajingan. Gasak habis harta kami. Lihat, ini semua perbuatan keluarga Shu. Masalah dulu itu kakek benar-benar kesalahpahaman. Saat itu... Salah paham? Kaki saya ini diletak preman kalian masih bilang salah paham? Kakek, beri saya kesempatan menjelaskan. Keluar! Saya tidak mau lihat siapapun dari keluarga Shu. Jiang. Halo. Ini adalah kompensasi yang kami siapkan untukmu.
Kakek, kami tulus ingin memperbaiki kesalahan, totalnya 2 juta rupiah. Saya juga ingin meminta bantuan untuk menghubungi 6 keluarga lainnya, kami akan ganti rugi satu persatu. Kamu bilang uang ini ganti rugi untuk kami? Kalau masih kurang, bisa kami tambah. Udah 2 tahun berlalu, kenapa baru sekarang datang? Setelah kebakaran waktu itu, ayahku meninggal karena jantung, grup Shu pun bangkrut. Sedangkan anakku meninggal dalam kandungan. Aku dipaksa minum racun, wajah rusak, dibuang ke laut. Aku juga terjebak keadaan. Aku hargai niat baik kalian. Sudah 10 tahun kerja dengan Pak Shu. Aku tak menyangka dia tega melakukan ini. Ternyata ini kesalahpahaman. Ayo, anak-anak, masuklah ke dalam. Sudah kuduga kamu Shu Mengxi berani-beraninya menipu uangku kepada orang-orang tak berguna ini. Anakku, uang kompensasimu sudah kembali. Tenang saja. Bapak tua, serahkan uangnya. Kamu siapa? Kenapa aku harus kasih uang ke kamu? Aku anak sulung Xu Jinping. Uang-uang ini semuanya milikku. Gadis tadi mengaku anak perempuan Xu Jinping. Ini uang kompensasi untuk kami. Uang ini tak boleh kamu ambil. Bualan belaka. Tadinya putri keluarga lu, sekarang anak keluarga Xu. Dia cuma wanita licik. Berani ambil uangku untuk kalian orang-orang sekarat ini. Nah, aku akan telepon dia kembali. Silakan panggil. Bukankah kita semua keluarga Xu? Memangnya ada gunanya? Serang. Jangan, tidak boleh. Aku takkan berdamai dengan keluarga musuh. Anakku, aduh. Hei kakek. Apa niat jahatmu? Padahal aku sangat percaya padamu. Ada apa dengan kakek? Kau penipu. Kau minta uang dariku. Bilang ini uang ganti rugi. Tapi malah menyuruh orang merampasnya. Bahkan merusak semua barang di rumah kami. Aku tidak. Lihatlah kondisi rumahku ini. Mengapa kau sakiti kami lagi? Kami sudah menderita begini. Keluarga Xu sungguh kejam. Kakek, dengar penjelasanku. Ini salah paham. Pasti ada kesalahan. Salah paham lagi? Aku terlalu percaya padamu. Tenang dulu kakek. Aku akan segera ke sana. Kakek. Cepat, bawa kakek ke rumah sakit. Baik. Kakek, apa tidak apa-apa? Kau lagi? Pergi dari sini. Kakek, tenang dulu. TV warna di rumah sudah kami ganti baru. Uang kompensasi akan kami berikan. Tak usah, apalagi akal bulusmu. Ambil uang kotormu ini. Aku tak mau terhina lagi. Nah, di kehidupan berikutnya nanti, kamu harus terlahir di keluarga kaya. Agar tak menderita seperti ini lagi. Kakek menyakiti Anda seperti ini, bukan maksudku sebenarnya. Lalu apa maksudmu? Datang dari jauh-jauh, mempermalukanku dengan kejadian 2 tahun lalu. Kakakmu sudah jelas-jelas bilang padaku, sampai kapan kau mau berpura-pura? Kakak, maksudmu Su Yica sudah datang? Aku tak kenal siapa Yica. Bukan Yica yang ku tahu kalian sekongkol. Istirahatlah dulu, kami permisi. Rupanya dia menguntit saat kami ke rumah kakek. Nona Shu, mau tidak aku bantu membereskan para bajingan itu? Bajingan-bajingan itu? Halo, ini Shu Mengxi ya? Ini Lu Xianwan. Jangan pura-pura, aku sudah tahu. Aktingmu perlu diasah lagi deh. Berkelakuan aneh lagi. Malas berdebat denganmu, cuma buang waktuku. Aku sekarang ada di kantormu. Kamu di mana? Ngapain ke kantorku? Tentu mau menebus sahamku kembali. Wah, cepat sekali dapat uang ya. Sudah aku bilang aku akan ambil kembali milikku. Jangan ingkar janji ya. Masa sih? Baik, tunggu saja. Aku segera kirim orang untuk tanda tangan kontrak. Ajiang, pulang ke perusahaan dulu. Desain utang Su Yica menjadi 2 kali lipat, lalu kembalikan dengan kontrak. Mengerti. Yuan. Berani sekali kamu kembali, Su Yica. Segera ke sini. Apa yang kau lakukan akhir-akhir ini? Kenapa belum tanda tangani perjanjian cerai? Berapa kali harus kuulangi? Yuan, aku mencintaimu. Aku takkan bercerai denganmu. Kau tahu berapa banyak mitra hari ini yang menghubungiku bilang perusahaanmu punya utang besar yang tak kubayar? Bagaimana mungkin? Hari ini baru ketebus sama perusahaan. Jika kau mempermalukan keluarga lain lagi, akan kuberi pelajaran. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Salah paham.
Lihat ini, pesan yang mereka kirim. Perusahaanmu hutang 100 juta, minta ku bayar sekarang. Masuk akal? Xu Mengxi saat menguasai saham perusahaan melakukan kecurangan hingga banyak utang. Berani menyebut Xu Mengxi lagi? Dia sudah meninggal 2 tahun. Kau masih menyalahkan orang yang sudah mati? Tak punya malu. Huo Yuan, dia adalah Xu Mengxi, bukan putri keluarga Lu Jianwan. Jangan mengada-ada. Ku peringatkan. Jika besok belum tanda tangani perjanjian cerai, akan ku keluarkan dirimu dan barangmu. Lin Huo Yuan, kau kejam sekali. Jangan lupa, tanpa aku tak ada dirimu sekarang. Kau terpesona Xu Mengxi. Bukan, tapi Lu Jianwan sampai perlakukan aku begini. Berdasarkan apa kamu berhak bicara begitu? Jangan lupa, kamu dan ibu lajurmu itu juga meraih posisi jadi pelakor. Apa hakmu mengomentari ini? Aku peringatkan kamu. Kalau masih main licik, akan kuakhiri nyawamu sendiri. Tak kusangka Xu Yicha akan mengalami hari seperti ini. Aku pasti balas dendam. Si cantik selalu wangi, beberapa hari ini rindu mati. Aduh, jangan terburu-buru. Huo Yuan, temani aku minum dulu. Bilang saja, siapa yang membuat si cantik kita marah? Siapa lagi? Pasti si kakak itu tiap hari cari-cari masalah, sangat menyebalkan. Siapa ini tengah malam? Ganggu saja. Lin Huo Yuan Lin. Kalian. Xu Mengxi, aku tahu ini kamu, jangan pura-pura. Kakak, berapa kali harus kuulangi baru mau percaya? Aku Lu Xiwan. Kenapa gila-gila stalking aku? Hidupmu sudah tak berguna. Lin Huo Yuan, kamu sudah dibohonginya. Bukan urusanmu. Kamu pikir kamu masih istri keluarga, Lin? Kakak, ini jangan asal bicara. Saya dan Pak Lin hanya urusan bisnis. Bisnis? Bisnis pakai baju begini? Kurang ajar. Dasar penipu. Kau ingin merebut semuanya dariku, akan kubuat kau menderita. Jianwan, ku peringatkan, jika terjadi sesuatu pada Nona Lu, kau akan kubunuh. Dokter, pasien anemia sudah pingsan, butuh banyak darah. Dia bergolongan darah langka. Cepat hubungi keluarganya. Darah langka. Sulicasis sensorit itu darah langka. Halo Dajun, segera tangkap si Suyica, bawa ke rumah sakit. Cepat. Ayo, ikut aku. Lepaskan aku. Huo Yuan. Ambil darahnya untuk Nona Lu. Tidak bisa, Huo Yuan. Aku baru saja keguguran. Ambil darahku. Aku bisa mati. Ambil darahnya. Huo Yuan. Aku beritahu kamu. Kalau terjadi sesuatu pada Nona Lu, nyawamu pun tak akan cukup tebusannya. Ambil. Apakah nasibku memang begini malangnya? Mengapa tak ada yang percaya padaku? Malah menyuruhku donor darah untuk si jalang itu. Lin Huo Yuan, kau benar-benar kejam. Tuan Lin, sudah ambil satu sisi, lanjutkan bisa berakibat fatal. Lanjutkan, jangan berhenti tanpa perintahku. Huo Yuan, aku sudah tidak kuat lagi. Lepaskan aku. Tambahkan untuk Nona Lu. Bukannya kau jago berakting. Kau ini Lin Huo Yuan. Apa yang kau lakukan pada adikku? Tuan Lin, Nona Lu sudah sadar. Kak, nanti aku jelaskan, kita kunjungi Siwan dulu, pimpin jalan. Siwan, di mana lu kamu? Aku baik-baik saja, cuma terlalu lelah. Siwan, maafkan aku gagal melindungimu. Bukan salahmu, aku sendiri yang terpeleset. Siapa kau ini? Berani-beraninya kau mengaku jago. Aku peringatkan kau. Jauhilah adikku mulai sekarang. Kak, dengarkan penjelasanku. Kak, sungguh bukan salah dia. Aku yang ceroboh terjatuh. Ini semua salah paham.
Kalau ini terulang lagi, akan kuperintahkan seluruh kota, bahkan seluruh grup nasional untuk memboikot grup Lin, membuatmu takkan bangkit selamanya. Kekuatan finansial keluarga lu, seharusnya kau paham betul. Kakak Siki, Kakak, jangan terus menyalahkannya. Direktur Lin segera mengantarku ke RS, lalu menyuruh orang transfusi darah. Kita harus berterima kasih padanya. Pergi. Jangan sampai kulihat lagi. Drama pura-pura mati. Bangun. Huai Yuan. aku tidak enak badan. Kamu tidak enak badan, aku juga tidak enak. Ayo pergi. Ikut gue sekarang. Mengsi, Tenang saja, aku baik-baik saja. Lihat ini. Kan tidak apa-apa. aku takut kamu tersakiti. Ya ampun. Sudah, jangan khawatir, benar-benar tidak apa-apa. Mereka kena balas dendam dariku, sekarang aku sudah pintar. Jika perlu pakai aku bisa jadi algojomu. Siki, aku tak mau libatkan kamu. Percayalah, aku bisa jaga diri. Aku takut kamu terluka janji padaku. Kalau ada masalah nanti, harus bilang ke aku. Sudahlah, tidak usah dibahas. Aku lapar nih. Kuduga kamu sudah lapar. Sudah siap dari tadi, cicipi cepat. Bukannya kau jago acting, jangan pura-pura. Jangan kotorkan lantai, cepat bangun. Bukannya kau jago acting, ayo teruskan actingmu. Tahukah kau grup Lucy, seberapa besar kekuatan finansial mereka? Orang hina sepertimu, berani macam-macam. Bangun, penghargaan Oscar sudah dimulai. Lin Huayuan, kau akan menyesal suatu hari kau tahu kebenarannya. Kau akan menangis dan minta maaf padaku, memohon ampun padaku. Suyica, kau benar-benar gila. Dajun, bawa dia pergi, kunci dan jangan beri makan minum. Kau akan menyesal. Bawa pergi dasar perempuan sialan. Kau hancurkan rencanaku. Jangan. Lepaskan aku. Cumengsi, aku akan membuat busi bajingan ini terbongkar kedoknya. Kenapa aku lupa ibunya masih di rumah sakit? Halo Bro Botak. Halo Nona Besar. Hal-hal yang kau suruh aku lakukan kemarin belum dibayar ya? Kau ngilang kemana saja? Jangan kira sembunyi, aku tak bisa menemukanmu. Jangan buru-buru. Setelah selesai semua akan kuberi. Perusahaanmu hutang ratusan juta, kau pikir aku tak tahu? Jangan nipu lagi ya. Ingat baik-baik, aku istri pemilik grup Lin. Segelintir miliar bukan apa bagiku. Kau harus pikir matang, kondisi grup Lin sekarang bagaimana? Ada perlu apa Nyonya? Hamba akan segera laksanakan. Periksa untukku. Ruyu, Ibu Shumengsi, kondisinya di rumah sakit jiwa bagaimana? Dia sudah pindah lama, katanya pindah ke RS Siming di kota. Rumah sakit Siming. Obat ini diminum 3 kali sehari. Aku sudah tahu, hubunganmu dengan Shumengsi tidak biasa. Katakan kenapa kau bantu dia? Dia kasih imbalan apa? Apa yang kau omongin ini? Iya juga. Si rubah nakal itu merayu pria. Memang jago caranya. Tuan Lu, jangan sampai kau tertipu olehnya. Dia pernah diperkosa banyak pria. Aku tidak pukul perempuan, tapi jangan paksa aku. Dia memang biasa dipanggil begitu. Tante jangan emosi. Tante Liu sudah lupakanmu. Gimana? Ramen di rumah sakit jiwa enak? Ada pria lain yang melayanimu dengan baik? Berani kau pukul aku? Aku sudah peringatkan, kau yang memaksa. Kau yang biasa kalem. Ternyata sampah juga. Cepat keluar dari rumah sakit. Ini rumah sakit grup Lucy, bukan tempatmu berbuat semaunya. Kalian bodoh semua. Dibohongi Shumengsi sampai habis-habisan.
Pergi kau. Tenang dulu. Lepaskan dulu, Tante. Tante jangan marah, tenang dulu. Tante Liu, lihatlah diri kau gila ini. Andai anakmu di depanmu, kau takkan kenal dia. Security, security. Tolong pergi. Lepaskan aku. Baik. Halo Direktur Shu, hari ini pengadilan tempel pemberitahuan. Kalian segel perusahaan kita, minta segera lunas utang. Buat apa aku gaji kalian? Gak bisa mencegah, dasar tak berguna. Halo Nona Besar. Kau kemana saja? Sudah waktunya bayar. Gila, kau terlalu sih uang. Berani bicara begitu padaku? Aku kasih waktu 3 hari. Kalau belum bayar, aku temui ibumu atau keluarga Lin. Suicha, kau kemana saja? Cepat pulang sekarang. Tanda perjanjian perceraian ini. Sekarang juga pulang dan tanda tangani. Lin Huayuan. Habis pakai langsung buang. Jangan mimpi. Kalau mati kau ikut. Lin Huayuan, kau tunggu saja. Sayang, kita selalu main begini nggak asik lagi. Bagaimana kalau coba yang lain? Sepertinya kamu mulai bosan denganku. Ayo main yang lebih seru. PC. Ada apa denganmu? Huayuan, aku kayaknya hamil. Kamu lupa ya, waktu itu kita berdua mabuk berat. Kenapa? Kamu mau mengingkari. Aku ingat sekarang. Waktu itu... Aku kira kamu nggak mau tanggung jawab. Kalau begitu, aku akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah. Hati-hati, jangan sampai lukai bayi kita. Aku akan jadi ayah, aku mau beritahu orang tuaku. Tunggu sebentar, Lin Huayuan. Kalau 2 tahun lalu, kamu bisa begini, pasti lebih baik. Huayuan, sudah larut begini. Ada perlu apa? Masih nelpon juga. Ayah, Ibu Sisi malam ini, aku hamil. Sisi yang mana? Sisi yang mana? Putri keluarga lu, Lusiwan itu. Nah, ayah sangat bangga padamu. Kini grup Lin kita bisa manfaatkan grup lu untuk naik level. Oke ayah, aku tutup dulu ya. Aku terlalu berpikir macam-macam. Keluarga Lin memang tidak punya niat baik. Sayang, katakanlah dia laki-laki atau perempuan. Nanti bekerja di grup lu atau di grup Lin. Bodoh sekali kamu. Anak ini milik kita berdua. Grup Lin dan grup Lu sudah jadi satu keluarga. Keluarga tidak perlu bicara basa-basi. Benar-benar, kamu benar. Bagaimana kalau sekarang kita beli mainan untuk anak? Makanan, minuman, dan kebutuhan. Tahu tidak, waktu kecil aku suka mobil remote yang bunyi zit itu. Kalau perempuan nanti, aku belikan boneka Barbie 1 kamar. Mending beliin saham saja, lahir langsung jadi milioner. Ya, kita beli saham saja. Sudahlah, Papa. Pikir yang realistis dong. Ayo. Lihat, ini proyek grup Lu kota wisata kami. Proyek ini kan yang di pantai desa nelayan itu, Mama memang baik. Kalau bukan untukmu, mana aku kasih? Proyek menggiurkan ini, izin tanahnya mudah disetujui. Grup Lu memang hebat, ikut Mama bisa kaya. Bagaimana dengan si dia di rumahmu? Apa rencanamu? Tenang saja. Aku pulang nanti langsung usir dia. Tapi... Aku takut kakak bilang aku merebut pacar orang. Kamu tahu kan gosip, untuk perusahaan publik seperti kita, bisa berdampak besar. Kalau saham turun gimana? Jangan khawatir. Aku pasti bikin dia diam. Entah apa yang akan terjadi setelah keputusan ini. Jangan khawatir. Aku pasti akan melindungimu.
Sebenarnya kita ini baru benar-benar setara. Kalau kedua keluarga bersatu, banyak hal bisa kita kendalikan. Gimana kalau kita nikah minggu ini? Minggu ini nggak bisa. Kamu tahu sendiri sejak kejadian kemarin kakakku kurang suka padamu. Aku harus membujuknya dulu. Iya sih. Kakakmu memang sulit. Makasih ya sayang. Sudah membelaiku. Tentu saja. Memang dasarnya aku. Lambat laun grup lu ini akan jadi grup Lin. Cuyica! 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 Si wanita gila ini kemana lagi? Cuica. Wahyuan, kamu pulang. Yo, tahu juga keluar wanita gila. Wahyuan, kamu tidak tahu. Kau tak tahu seberapa besar cintaku padamu. Sejak kecil sampai besar, aku selalu sangat... Mencintaiku. Kamu cinta uangku ya? Tidak, aku benar-benar mencintaimu. Kamulah yang pertama memberi cinta, juga pertama kali darimu, membuatku merasakan cinta. Apa yang kau bicarakan ini? Tanda tangan. Aku tidak mau tanda tangan. Suhica, aku peringatkan kau. Hari ini harus tanda tangan, tidak mau pun harus tanda tangan. Wahyuan, aku sungguh mencintaimu. Aku mohon padamu, aku mohon percayalah padaku. Sama sekali tidak ada Lusiwang. Aku selalu setia pada tipuan Shumengsi seorang. Kamu robek ya. Sini aku punya 100 salinan di sini, robeklah. Tak kusangka. Lin Huayuan, kau ternyata seperti ini. Kau anggap aku apa? Setelah pakai kau buang aku, anggap aku pelacur. Kau pikir diri sendiri siapa? Orang sepertimu, beri uang pun aku tak mau. Richard, kau ini wanita gila. Lepaskan aku. Tanda tangan atau tidak? Lepaskan. Tanda tangan, dasar. Aku tanda tangan. Ngomong dari tadi, biar tangan gua nggak kotor. Ambil barangmu dan pergi sekarang. Aku sebentar lagi akan menikahi putri keluarga lu. Lin Huayuan, aku salah menilai orang. Masa aku jatuh cinta sama bajingan sepertimu? Lihat saja nanti. Cumengsi akan membuatmu kehilangan segalanya. Suhica, aku peringatkan untuk terakhir kali. Jangan main-main lagi. Kalau ketahuan kau menyakiti Nona Lu sedikit pun, kau akan bernasib seperti Shumengsi, hilang di laut lepas. Dajun, bawa perempuan gila ini keluar. Lepaskan. Ambil sepatunya. Sepatu. Lin Huayuan, kau yang memaksaku. Kalian semua menekanku. Tidak ada yang percaya. Kalau begitu tunggu saja. Oh begitu ya. Saya mengerti. Mari manfaatkan waktu sekarang, segera beli kembali saham grup Lin sebanyak mungkin. Beli semua yang tersedia. Memang kakakku yang hebat, sangat cerdik, bahkan Lin Huayuan berhasil kau jebak. Lin Huayuan pasti akan sibuk luar biasa. Giliran pertunjukan saya dimulai. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian, bagaimana pengawasan kalian? Tapi Bapak yang menyuruh kami mengurangi biaya dengan cara mengurangi kualitas. Berani-beraninya kau membantah. Tak tahu apa gunanya memelihara sampah seperti kalian ini semua. Ngapain marah? Sekarang kita harus cari solusi. Mereka meminta kami mengulang semuanya. Waktunya sudah terlalu mepet. Direktur, ada masalah. Saat ini dana sudah habis untuk beli bahan baku lagi. Banyak saham grup sudah dijual Nyonya Muda untuk bayar utang. Apa? Sudah kuduga perempuan gila ini memang penipu. Dia takkan mampu, pasti kalian yang salah. Nyonya, ini benar terjadi saham kita dijual murah, ditambah Nyonya Muda mencuri stempel perusahaan. Direktur, apa katamu? Diam saja kalian. Cepat bawa ke rumah sakit. Aduh, Pak Tua, lihat keadaan perusahaan akhir-akhir ini. Kamu selalu begini, ini harus bagaimana? Aduh, Nona Lu, aduh. Jenguk paman.
Malah bikin kamu keluar uang. Aku ke perusahaan bahas kerjasama, dengar paman dirawat, langsung ke sini. Ini cuma masalah kecil, sebentar lagi pulang. Jangan khawatir. Aku juga ingin membantu grup lu. Lagi pula aku hamil, kita bakal jadi satu keluarga. Nona Lu, kamu baik sekali, terima kasih banyak. Kami pasti akan memperlakukanmu baik. Tapi saham yang aku pegang, saham grup lu tidak banyak, mungkin tak cukup tutup defisit. Bagaimana kalau aku bicara ke Huayuan? Jangan. Kita jangan cari Huayuan. Tante selalu memihak Huayuan. Kalau begitu, begini saja, aku patungan dulu sebagian, lalu temui mitra untuk stabilkan situasi. Soalnya situasi ini harus tetap stabil. Baik hati sekali. Kalau sudah berbuat baik, selesaikan sampai tuntas. Nona Lu tidak bisa. Pulanglah, diskusi dengan keluarga. Pinjamkan dana dulu ke kami. Nanti saat kami dapat dana lagi, bakal kami balas jasa. Kurasa uang ini bagi grup lu kalian pasti bukan masalah besar. Baiklah, aku pulang dulu bicara dengan keluarga. Maaf merepotkanmu. Lihat, perusahaanku perlu aku. Aku teringat sesuatu. Aku punya teman pemberi pinjaman. Direktur Liu sangat terpercaya. Coba telepon dia dulu. Aduh. Nona Lu memang baik. Paman dan Bibi ada urusan perusahaan. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Sering-sering datang. Gadis ini sungguh baik. Hatinya begitu mulia. Keluarga Lin pasti akan selamat. Kenapa masih diam saja? Segera telepon. Orang yang direkomendasikan Nona Lu pasti bisa diandalkan. Memang Huayuan punya naluri yang tajam. Dia berhasil mendekati anak perempuan yang lebih besar dari Yica. Apakah teman Nona Lu? Maaf membuat Anda menunggu. Ya, Anda pasti Pak Liu. Nona Lu sudah memberitahu saya. Perlu saya datang sekarang. Mohon kehadiran Pak Liu. Baik. Sangat terpercaya. Sudah lama mendengar nama Anda. Saya Xiao Liu yang baru menelepon. Selamat datang Pak Liu. Kita semua orang bijak. Saya akan bicara terus terang. Karena Anda teman Nona Lu, saya beri diskon khusus untuk kalian. Terima kasih Pak Liu. Perlu saya jelaskan detail perjanjian pinjamannya? Tidak perlu. Teman Nona Lu kami percaya. Iya. Terlalu lama di rumah sakit Bawa Sial. Saya dan istri akan pulang. Sungguh berterima kasih. Maaf merepotkan Anda datang langsung. Tidak apa-apa Paman dan Bibi. Kalau tidak ada urusan, saya pergi dulu. Hati-hati di jalan Pak Liu. Hati-hati. Baik. Lain kali saya traktir. Bocah tua, kau turun sekarang. Bajingan. Orang tua. Lihat ini belum selesai. Bocah-bocah kurang ajar. Aku yang akan urus mereka. Kalian preman. Aku sudah sabar berhari-hari. Aku akan telepon polisi. Lapor polisi. Coba lapor. Aku tunggu lapormu, tua bangka. Lihat nanti polisi datang. Mereka tangkap aku atau kau. Minggir. Kalian mau apa? Utang tak dibayar, masih sok jagoan. Kau pura-pura apa? Orang tua. Jangan keterlaluan. Percaya atau tidak, aku akan telepon beritahu Direktur Liu. Lapor dewa pun tak berguna. Direktur Liu bilang, hari ini harus terima uang, saudara-saudara. Ambil barang berharga. Ambil semuanya. Jangan tersisa. Aku lawan kalian sekarang. Aduh. Kumohon berhenti memukul. Aku akan telepon Nona Lu. Lihatlah kalian brengsek. Telepon. Turun dan ambil. Cepat pergi. Aduh, ada yang tewas. Luka mengeluarkan darah sangat banyak. Butuh pertolongan segera. Kalian preman tak tahu malu. Aku ini orang tua. Kalau sampai terjadi sesuatu, akan kuhabisi kalian. Dasar perempuan brengsek. Kamu harus paham. Kalian yang tidak bayar hutang. Jadinya begini. Kalian, bunga terus menumpuk. Bunganya setinggi gunung. Mau bayar bagaimana? Kalian meminjam baru bayar lama. Hutang tambah menumpuk. Jika tidak segera bayar, aku cari anakmu, Lin Huayuan yang tanggung. Jangan libatkan anakku. Jangan celakakan dia. Aduh, demi menghindar hutang, pura-pura kasih sayang ibu dan anak. Aku tak mau lihat sandiwara kalian. Kamu mau mematikan aku?
Mati. Kalau mau mati sudah lama. Mau tidak aku bantu sekalian? Aku menganggap kalian penyelamat. Rupanya kalian serigala pemangsa. Maaf keluarga. Usaha penyelamatan gagal. Pasien meninggal akibat perdarahan hebat. Orang tua! Ibu! Dokter! Ibu! Dokter, selamatkan ibu! Cepat! Bagaimana bisa begini? Apa karena? Masa lalu kakak masih menyimpan dendam dan mengatur semua ini. Pasti dia. Dulu perusahaannya alami kesulitan dana, aku tidak membantunya jadi dia dendam. Ayah, ibu. Wahyuan, bagaimana ayah ibu? Gila kau. Apa yang kau lakukan? Bukan aku. Wahyuan, bukan aku. Aku memang curi jak perusahaan. Tapi bukan aku pelakunya. Bagaimana ayah ibu? Berani-beraninya kau panggil mereka. Sekarang tahu kenapa perusahaan tiba-tiba banyak hutang. Semua ulahmu. Kalau bukan karena kau minta cerai, aku takkan melakukan ini. Kau yang memaksaku. Pasien serangan jantung mendadak sudah kami upayakan. Aku akan membuatmu membayar. Pembunuh kejam. Dajun, masukkan dia ke penjara. Jangan. Wahyuan, percayalah padaku. Ayah ibu bukan kubunuh. Dajun, ayo pergi. Aku tak mau ke penjara. Lin Huayuan, dasar bodoh. Semua ini rencana Shumengsi untuk menjerat kita dan nyawa kau. Kau benar-benar perempuan busuk. Kakak, harus berapa kali aku jelaskan? Aku bukan Shumengsi, aku Lu Siwang. Dasar jalang. Kau bisa tipu dunia tapi tak bisa bohongi aku. Dasar idiot. Rasa apa lagi? Lin Huayuan. Dia selalu berpura-pura. Kau masih tak menyadari? Kau baik-baik saja. Jangan sampai anak terluka. Bagaimana istirahat dulu? Anak. Perempuan sialan ini hamil lagi anakmu. Dajun, segera bawa perempuan gila ini masuk penjara. Tak ingin lihat dia lagi. Lin Huayuan, kalau aku masuk penjara, akan kusertakan kau juga. Bukti kau mendorong Shumengsi ke laut semua ada padaku. Baik, kau hancurkan. Tapi aku tiru caramu. Aku sudah backup buat ratusan salinan. Memang licik kau. Dajun, sekarang juga bawa dia ke penjara. Suruh beberapa pria layani dia. Kau yang pertama. Lepaskan aku. Lepaskan. Sayang, Sangat mengerikan. tenanglah. Akan kulindungi kau. Wahyuan bangun, waktunya pulang. Dengar-dengar di sini ada model cowok. Iya. Wah, cowoknya tampan dan berotot. Wah, bener-bener ganteng. Ayo kita mulai. Enak banget. Sisters, biar aku duluan. Aku duluan. Siapa yang telepon pagi ini? Tuan muda, video Tuan dibocorin dan viral di internet. Apa? Nggak mungkin. Coba lihat ini. Banyak mitra mau putus kontrak. Aku duluan. Atau kita bersama. Aku duluan saja. Halo Dajun, 5 menit lagi. Gelar konferensi pers. Bapak Lin. Mengapa Bapak tiba-tiba mengadakan konferensi pers ini? Apa untuk klarifikasi video viral tentang Bapak? Mengenai video tersebut, bagaimana penjelasan Bapak? Benarkah Bapak melakukan ini? Kami telah mengunjungi mantan istri Bapak Suyica di penjara. Dia bilang Bapak punya kebiasaan ini, benarkah? Tenang. Ini semua kesalahpahaman. Ada yang sengaja memasukkan video untuk menjatuhkan saya. Salah paham. Jadi maksudmu ada orang yang sengaja membuat video palsu? Siapa dalangnya? Mantan istri atau... Ya, benar. Dia pelakunya.
Dulu perusahaannya bangkrut, minta bantuan saya. Saya menolak demi masa depan grup Lin. Jadi saya tolak permintaannya. Dia dendam lalu, jebak orang tua saya. Sekarang mau hancurkan reputasiku. Benarkah? Tapi mantan istri Bapak di penjara. Bagaimana bisa merencanakan ini? Video itu hasil editan semalam saya bersama Hua Yuan. Video itu hasil rekayasa semalam aku bersama Hua Yuan. Bersama, bolehkah saya tanya kalian berdua? Sudah resmi berpacaran? Ya, aku hamil anak Hua Yuan dan kami sudah bertunangan. Sayang, apa yang kau katakan tadi luar biasa. Aku rela lakukan apapun untukmu. Serius? Rela lakukan apapun untukmu. Kalau gitu maukah kau menikah denganku? Apa yang barusan kau katakan? Rela lakukan apapun untukku, jangan sampai menyesal nanti. Mana mungkin? Bagus sekali, Sixi. Aku ingin mencintaimu selamanya. Bersumpah takkan berpisah. Serius? Jika Lin Hua Yuan berbohong, hukumanku petir menggorok. Baiklah, aku terima permintaanmu. Lin Hua Yuan, cinta bagimu hanyalah hal sepele yang bisa dijadikan sumpah serapah. Kali ini, aku harus merebut kembali semua yang hilang dariku. Ayo kita segera menikah. Jangan buru-buru. Kondisi keuangan grup Lin saat ini tidak terlalu stabil. Menurutku, pria harus fokus pada karier. Tapi masalah grup Lin ini, ada ide bagus. Kamu percaya padaku? Tentu saja, aku sangat mencintaimu. Pasti aku percaya. Biarkan aku yang urus, meyakinkan mitra bisnis. Luar biasa. Setelah ini selesai, kita bisa tenang menikah. Tunggu aku ya. Mengshi, kenapa kau bantu Lin Hua Yuan si bajingan itu? Ciki, jangan khawatir. Masih ada pertunjukan seru nanti. Pertunjukan bagus. Untuk pria brengsek seperti dia, biarkan dapat dulu lalu kehilangan, itu akan menyakitkan sekali. Ini semua data penting perusahaan kita. Cara ini bisa berhasil. Yang penting yakinkan mereka kita masih kuat, pasti berhasil. Sudah cukup. Sudah larut begini, mau pulang dan tidur dulu. Jangan bercanda. Masih banyak pekerjaan. Setelah ini selesai, aku akan beri hadiah. Benar juga. Hadiah kali ini tak cuma sekali. Oke, mau berapa kali pun boleh. Apa? Tunangan? Nyonya, ini berita yang pasti benar. Semua lihat Tuan Lin melamar di depan umum. Dasar pengkhianat! Tak hanya jebak putriku ke penjara, malah bertunangan dengan wanita itu. Lin Hua Yuan. Siapa kau? Mana Lin Hua Yuan? Suruh dia keluar. Lin Hua Yuan. Lin Hua Yuan. Keluarlah kau. Hua Yuan tidak ada. Kau ini wanitanya yang merayu Lin Hua Yuan. Rayuan? Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa karena kau tak tahu apa-apa. Apa maksudmu? Bibi Peng, dulu kau kirim Liu Ruyu ke rumah sakit jiwa. Bukan main liciknya. Liu Ruyu? Bagaimana kau tahu ini? Karena aku Xu Mengxi. Xu Mengxi? Kenapa? Kau belum mati? Aku ingin kau merasakan melihat anak sendiri masuk penjara. Dasar wanita jahat aku. Aku hanya membalas setimpal mata ganti mata. Kau wanita terkutuk. Akan kuhabisi kau. Perempuan gila mau cari masalah lagi. Lin Hua Yuan. Pasangan durjana. Jangan asal tuduh. Kalian ibu dan anak sama-sama brengsek. Hati kalian busuk semua. Kalian harus minta maaf pada putriku. Hua Yuan, menurutku tante ini kayaknya tidak waras. Benar. Kalian ibu anak sama gila. Lepaskan aku. Najun bawa pergi, lepaskan. Kalian akan mati mengenaskan. Kau sendiri yang akan celaka. Perempuan gila, diamlah. Sayang. Maafkan aku gagal melindungimu, membuatmu ketakutan. Tak apa, Hua Yuan. Aku tenang jika kau ada. Cixi, aku pasti paling mencintaimu. Akan kuadakan untukmu pernikahan megah sebagai ganti rugi. Baiklah. Cixi, karena kita saling mencintai,
Mari gabungkan keluarga Lin dengan keluarga Lu. Dengan kolaborasi ini, takkan ada lagi yang Berani ganggu kita, Lin Huayuan. Ucapanmu sama persis saat pertunangan 2 tahun lalu. Tapi aku bukan lagi gadis bodoh dulu. Bagaimana menurutmu? Setuju. Aku ikuti keinginanmu. Kau sangat baik sayang, akan kubuat kau menjadi wanita paling bahagia. Kalian mau apa? Dasar lacur, masih mau jadi Nyonya Lin? Lihat wajahmu sendiri. Saudari-saudari, mari kita mandikan dia. Kalian mau apa? Lepaskan aku! Enak rasanya. Cuica, jangan sok suci. Cepat kemari, cuci kakiku. Sakit ya? Takut sakit, akhirnya kau merasakan. Cepetan! Buat dikit, kau belum makan. Saudari-saudari pukuli dia. Galas! Tolong hentikan! Aku mohon pada kalian. Hadirin sekalian yang terhormat, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Mari kita saksikan pasangan pengantin ini awal pernikahan yang penuh kebahagiaan. Mari kita sambut kedatangan mempelai pria. Selanjutnya, mari sambut mempelai wanita. Tukar cincin. Dajud, Tuan Muda sudah mencari kemana-mana tapi tidak ketemu. Mohon maaf hadirin sekalian, ada masalah dengan mempelai wanita. Akan datang sedikit terlambat. Mohon bersabar sejenak. Matikan ponsel, matikan. Hapus. Bagaimana cara menangani ini? Bapak Lin Huayuan, Anda diduga terlibat pembunuhan. Sekarang, Silakan ikut kami. abaikan dia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Rajun, tolong aku. Anda telah mengalihkan seluruh kekayaan grup Lin atas nama Paman Shu untuk disumbangkan ke lembaga amal. Ini mewujudkan keinginan terakhirnya. Ya, kini ayah di alam baka pasti bisa beristirahat dengan tenang. Media sudah membuktikan ketulusannya. Akhirnya semuanya selesai. Omong-omong, ada satu hal lagi yang ingin ku minta. Apa itu? Aku akan melakukan apapun untuk yang mulia putriku. Ketujuh pekerja yang tewas dalam kebakaran harus diberi kompensasi yang besar. Tenang saja, sudah saya urus sebelumnya. Tuan Lu, Nona Shu, kondisi Tante sudah membaik. Kondisi mentalnya juga lebih baik. Terima kasih, dokter. Mingsi, dokter Lu datang. Sekarang kondisi ibu jauh membaik. Lucia, maukah kau menikah denganku? Aku mau.